Hai 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 halo. Apa kabar semua? Yuk kali ini kita akan belajar PLH. Tapi sudah bab yang kedua. Kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan apa itu? Yuk kita simak materinya. Perkembangan manusia dengan teknologi ternyata tidak diimbangi dengan kesadaran. Kenapa? Karena dengan perkembangan teknologi yang tidak digunakan dengan baik, juga pertumbuhan manusia yang semakin banyak menuntut manusia untuk berbuat banyak hal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi yang belum disadari oleh manusia adalah bagaimana kita dapat bekerja sama dengan alam. Nah, seringkali pada saat kita sedang memenuhi kebutuhan hidup manusia, banyak yang tidak menyadari bahwa kita telah mencemari lingkungan. Nah, di dalam pelajaran PLH kali ini, kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Ada apa aja sih? Nah, kalau kita lihat di gambar, ada pencemaran air. Tuh, sungainya penuh dengan sampah. Kemudian ada pencemaran udara. Kita bisa lihat di gambar banyak sekali asap-asap yang kotor keluar dari suatu pabrik. Kemudian ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah itu membuat seperti apa? Nah, kalau kita lihat di gambar, membuat tanah menjadi kering dan tidak dapat ditanami lagi. Lalu ada satu gambar lagi. Kenapa ini bumi menutup telinga? Nah, ternyata ada pencemaran suara atau polusi suara. Seperti apa ya? Kok ada? Kok bisa? Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Tapi kali ini kita akan membahas satu jenis pencemaran terlebih dahulu. Kita akan bahas apa? Yuk kita simak selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pencemaran air. Tapi sebelum membahas pencemaran, kita kenali dulu yuk. Apa sih itu air? Nah, air merupakan sumber daya alam yang terpenting di planet bumi karena menjadi esensi atau kebutuhan dari semua kehidupan, baik manusia, baik hewan maupun tumbuhan. Kita semua membutuhkan air. Nah, kita bisa mengenal dulu nih, kita cari info dulu bagaimana sih ketersediaan air yang ada di sekitar kita. Nah, itu dinamakan dengan siklus air. Nah, siklus air adalah pola. Pola itu adalah langkah-langkah di mana air di lautan, laut, danau, sungai, dan juga sumber-sumber air lainnya menguap oleh sinar matahari kemudian berubah menjadi uap. Nah, uap yang penuh dengan air ini kemudian jatuh kembali ke bumi sebagai hujan atau juga salju. Nah, dari siklus air tersebut terdapatlah air bersih yang dianggap cukup aman untuk dapat dikonsumsi oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam artian semua makhluk hidup membutuhkan air. Lalu sifat air bagaimana kok bisa ada pencemaran air? Nah, ternyata air rentan dengan polusi. Rentan artinya sangat beresiko atau gampang sekali menjadi polusi air. Karena air dikenal sebagai pelarut universal atau dikenal juga dapat melarutkan segala macam zat yang berupa cairan yang ada di bumi. Misalnya nih, kita percobaan menggunakan air di dalam gelas
kemudian diberikan isi spidol, maka mau tidak mau air akan berubah menjadi warna spidol. Betul tidak? Nah, itu artinya air menjadi pelarut berbagai jenis zat cair dan kemudian dapat bersatu. Nah, itulah yang membuat air gampang sekali menjadi tercemar. Pernahkah kalian melihat laut, sungai yang penuh dengan sampah, terutama sampah plastik? Pernahkah kalian menyusuri sungai atau sedang jalan-jalan di dekat sungai, terus airnya berbusa, hitam dan bau? Kalau kalian melihat hal tersebut, artinya air di sekitar itu sudah tercemar. Kok bisa tercemar? Nah, ternyata pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran. Apa saja? Ada pembuangan limbah industri, sisa insektisida atau eh, zat-zat yang berbahaya yang biasa kita gunakan menjadi pupuk atau juga bisa menjadi obat nyamuk dan lain-lain. Dan pembuangan sampah, misalnya plastik dibuang kemana saja, ke sungai, ke laut, kemudian sisa deterjen yang mencemari air karena zat-zat yang dalam deterjen itu sangat berbahaya bagi hewan-hewan yang hidup di air. Lalu kalau sudah air tercemar, akibatnya apa ya? Oh, ternyata kita akan krisis air minum. Kenapa? Karena sumber-sumber air minumnya sudah tercemar. Lalu, kalau air bersihnya sudah tidak ada, bagaimana dengan kebutuhan makhluk hidup? Maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup. Kalau manusia butuh air untuk apa? Untuk minum, mencuci, mandi. Wah, masih banyak lagi. Nah, kalau nggak ada air bersih, mungkin nggak kita minum air yang bau, lengket, hitam? Oh tidak. Atau kita nggak usah mandi karena nggak ada air bersih? Oh tidak. Masa kita mandi pakai air sungai yang sudah tercemar? Wah, ternyata air yang sudah tercemar itu tidak baik. Kenapa? Karena di dalam air yang tercemar ada banyak virus dan kuman yang menyebabkan penyakit. Kemudian kerusakan ekosistem. Ekosistem itu artinya adalah siklus kehidupan yang ada di dalam kehidupan di bumi. Misalnya kalau tumbuhan tidak mendapatkan air, tumbuhan tidak bisa tumbuh, kemudian hewan tidak bisa makan tumbuhan. Lalu kalau tidak ada tumbuhan dan hewan, manusia makan apa? Nah, itu sangat merusak ekosistem lingkungan atau rantai makanan di dalam kehidupan makhluk hidup. Kemudian ada juga sumber-sumber lain yang tidak dapat digunakan, sumber air misalnya kalau sungai sudah tercemar, kita tidak bisa mendapatkan air minum. Atau misalnya laut yang tercemar, hewan-hewan bisa mati semua. Lalu kita makan apa? Kita tidak bisa makan ikan, tidak dapat makan rumput laut, dan lain sebagainya. Jadi pencemaran air sangat berbahaya ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya mencegah pencemaran air? Ternyata kita dapat melakukan perubahan-perubahan kecil yang dapat kita lakukan setiap hari. Untuk apa? Untuk menjaga pasokan air bersih atau ketersediaan air bersih yang dapat dinikmati oleh semua makhluk hidup di bumi. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan adalah menghemat air. Nah, kalau materi tematik kita sudah menghemat sumber energi, terutama air, artinya kalian harus mulai mempraktekkan bagaimana sih tidak memboroskan air seperti menutup keran kalau sudah digunakan. Kemudian mematikan keran ya tadi sudah, kemudian
mandi, mencuci, kemudian semua hal yang melakukannya dengan air itu dihemat. Misalnya mandi jangan satu bak, cukup satu ember, atau kalau misalnya mau mandi yang bersih disediakanlah satu atau 2 ember sudah cukup ya, jangan satu bak kalian habiskan tiba-tiba harus isi lagi. Nah, itu pemborosan. Kemudian ada cara bahwa kita tidak boleh membuang sampah ke sumber-sumber air. Apa saja? Sungai, laut, gunung. Nah, di gunung juga tidak boleh ya kalian buang sampah sembarangan tuh di gunung, di hutan. Kenapa? Karena zat-zat yang terserap oleh tanah nanti kan mencemari air yang ada di sumber air. Maka kalau air gunung yang turun ke sungai kemudian kita konsumsi sudah tidak sehat, berarti berbahaya juga ya untuk kesehatan kita. Nah, lalu kita juga bisa mengolah limbah. Nah, kalau untuk skala kecil limbahnya adalah mungkin kita tidak membuang deterjen berlebihan ya, sehingga kita bisa mengelola. Kemudian sampah-sampah plastik yang biasanya kita buang begitu saja kan bisa didaur ulang tuh, jadi menggunakan sampah untuk digunakan kembali. Kemudian, nah ini untuk penggunaan skala besar seperti pabrik, berarti kan harus ada pengolahan limbah yang lebih baik sehingga tidak mencemari sungai ataupun laut. Kemudian menggunakan zat-zat berbahaya di dalam pabrik yang digunakan untuk produksi. Tapi kita juga bisa mengurangi penggunaan pestisida cair atau limbah juga ke sungai ya. Jadi supaya air sungai, laut, dan sumber air yang lain tuh masih tetap bersih. Kemudian kita juga dapat mengurangi zat-zat berbahaya yang biasa kita gunakan seperti pupuk cair nih yang berbahaya yang dari kimia ya, bukan yang pupuk dari kompos atau seperti apa ya. Kemudian penggunaan itu obat nyamuk yang cair atau penggunaan zat-zat berbahaya yang dibuang begitu saja seperti kaleng dan lain-lain yang ada zat-zat berbahayanya itu juga dapat mencemari sungai. Jadi, yuk kita mulai mencegah pencemaran air dari hal-hal kecil tersebut. Oke deh, sampai sini dulu penjelasan materi PLH bab kedua untuk bagian pencemaran air. Yuk kita mulai peduli terhadap lingkungan, terutama ketersediaan air. Karena air sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita setiap hari. Nah, sampai sini dulu ya materi PLH kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan mendapat pengetahuan lebih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dah.